wa dzukira ya wa fi riwayatin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, al-muradu bima la ya'lamun ma khalaqallahu ta'ala fis sama'i wal ardi wal jibali wal bihari. Udah itu ya, wa dzukira ya, benar ya? Oh benar, baik. Adapun yang dimaksud dengan lafadz ma la ya'lamun, yaitu apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dan di gunung dan di lautan. Wa dzukira fi tafsirin akhar li Syekh Al-Wahidi anna Allah ta'ala khalaqa alfa naw'in minal hayawanati, dan diterangkan dalam tafsir yang lain bagi Syekh Al-Wahidi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menciptakan oleh Allah akan 1000 macam daripada hewan makhluk hidup. Fasittu mi'atin minal alfi fil bahri, maka 600 dari 1000 itu di lautan. Wa arba'u mi'atin fil bari, dan 400 macam di daratan. Wala tusbihu suwaru ba'dihal ba'da wala lughatu ba'dihal ba'da, dan tidak sama rupa sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan tidak sama bahasa sebagiannya dengan bahasa yang lain. Kama qala Allah ta'ala fi suratir Rum, sebagaimana berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan berbeda-bedanya bahasa kalian dan warna kulit kalian. Inna fi dzalika laayatil lil alimin, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Ay khalaqallahu ta'ala al-khalqa zawjan, yakni menciptakan oleh Allah akan makhluk padahal berpasangan, la fardan tidak tunggal. Khalaqas samaa zawjan ma'al ardi, Allah ciptakan langit berpasangan bersama bumi. Wa khalaqal jannata zawjan ma'an nar, Allah ciptakan surga berpasangan bersama neraka. Wa khalaqas syamsa zawjan ma'al qamar, Allah ciptakan matahari berpasangan bersama bulan. Wa khalaqad dunya zawjan ma'al akhirati, Allah ciptakan dunia berpasangan bersama akhirat. Wa khalaqal laila zawjan ma'an nahar, Allah ciptakan malam berpasangan dengan siang. Wa khalaqal ilma zawjan ma'al amal, Allah ciptakan ilmu berpasangan bersama amal. Wa khalaqal insana zawjan, Allah ciptakan manusia berpasangan rijalan wa nisaa, laki dan perempuan. Wa khalaqash shita'a zawjan lis-sayfi, Allah ciptakan musim hujan berpasangan dengan musim panas. Fa khaliqu hadhil asya'il madhkurati munazzahun aniz zawjati wal waladi wasyariki, maka adapun pencipta ini perkara yang disebutkan
yaitu maha suci daripada pasangan, isteri, wal waladi, anak, wasyariki dan sekutu. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada seumpama Allah sesuatu di langit dan tidak pula di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, kita masih mengkaji tafsir surat Yasin. Ayat berapa ini ya? 36. Ayat ke-36 dari 83 ayat daripada surat Yasin. Moga hatam kitab kita ini sebelum umur kita hatam. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan berpasangan apanya saja, dari apa saja yang ada di bumi dan dari diri manusia, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini mentanzihkan dirinya, memahasucikan zatnya daripada pasangan. Segala apa yang di jagat raya ini, tidak ada yang namanya enggak ada yang berpasangan, baik yang ditumbuhkan oleh bumi maupun dari apa yang orang-orang pada enggak tahu. Apa tuh yang dimaksud yang tidak diketahui? Yakni yang Allah ciptakan di dalam langit, di gunung, di lautan, semuanya kalau dia mau pengen meneliti, semuanya pastikan pasangan. Ada sakit, ada sehat, ada hidup, ada mati. Enggak ada orang yang selamanya hidup. Ada orang yang hidupnya enak, ada orang yang hidupnya enak gitu. Ada yang matinya enak, ada yang matinya enggak enak. Bagaimana cara kita mati enak? Ya ini juga harus dipikirin. Sebagaimana kita mikirin bagaimana cara kita hidup enak. Jangan kita pikirin hidup enak doang tanpa kita memikirkan mati enak. Sebab Allah ciptakan berpasangan. Kalau kita mengerti berpasangan ini, hidup kita banyakkan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apanya saja, semuanya berpasang-pasangan. Bahkan di dalam tafsir yang lain berbicara tentang wa mimma la ya'lamun. Segalanya diciptakan berpasangan dari yang tidak diketahui oleh manusia. Apa tuh? Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan 10.000 macam makhluk hidup. Jadi banyak makhluk hidup ini, macam-macam binatang, ribuan macam, 600 ada di lautan spesiesnya, macam-macam. Walaupun ikan, tapi macam-macamnya banyak. 400 di daratan, 1000-an. Yang mana dari spesies ini enggak sama satu dengan yang lainnya, enggak sama, tapi semuanya berpasangan. Jadi 1000 pasangannya 1000. Tidak ada yang namanya tidak berpasangan. Semuanya macam-macam di jagat raya ini. Jadi ada senang hidup ini, ada susah,
Ada tangis, ada tawa, ada untung dalam dagang, ada rugi, begitu, ada punya anak, ada tidak. Jadi semuanya, apanya aja di jagat raya ini pasangan, sehingga kita jangan melihat satu pasang saja. Jangan. Ini hari ini kita dagang rugi, jangan rugi doang, ada pasangannya, untung. Hari ini kita untung, jangan kita beryuforia karena ada pasangannya, namanya rugi. Jadi kita harus pandai mengelola. Kita sehat, ada pasangannya, namanya sakit. Jadi segalanya di jagat raya ini enggak ada yang namanya enggak berpasangan. Yakini itu semuanya berpasang-pasangan, sebab ini sebagai bukti dan dalil yang tunggal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Maka kita suruh baca tasbih. Kenapa? Karena Allah enggak berpasangan, kita doang yang berpasangan. Karena menunjukkan kita makhluk yang tidak sempurna, yang nyempurnain kita pasangan kita, yang nyempurnain kita pasangan kita. Itu begitu semuanya. Enggak adalah yang namanya makhluk yang tidak berpasang-pasangan. Ini bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Bahasa aja macam-macam. Bahasa Jawa beda-beda itu. Di Indonesia aja bahasa ada berapa itu? Sebangsa itu. Begitu. Warna kulit beda-beda. Ala kulli hal, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segalanya berpasangan. Apa maknanya? Allah ciptakan langit, ada pasangannya, namanya bumi. Ini bumi. Asal kita dari tanah. Semua kita ini. Jadi kullu bani Adam min Adam. Semua kita ini daripada Nabi Adam. Wa Adam min turab. Adam tuh dari tanah. Jadi asal kita orang ini dari tanah. Ya tanah walaupun sama sifatnya macam-macam. Sifatnya. Ada orang rese mulu. Ini kemungkinan diciptakannya dari tanah sengketa. Habis dia rese mulu. Jangan-jangan dari tanah sengketa, kan rese mulu. Ada orang sikapnya pelin-pelan, enggak pernah lempeng hidupnya, jadi labil. Jangan-jangan diciptakannya dari tanah urugan. Emang kalau tanah urugan apa? Iya labil ya. Iya begitu. Orang tuh begitu. Ada orang sok banget hidupnya. Sok. Ya Allah. Ini jangan-jangan diciptakannya dari tanah tinggi nih. Iya gitu. Jadi habis kelakuannya kayak begitu, sok banget. Ini jangan-jangan diciptakannya dari tanah tinggi yang kayak begitu, Ada juga yang orang demennya shopping mulu, belanja kemana-mana. Ini jangan-jangan diciptakannya dari Tanah Abang ini. Jangan dicatat, jangan. Jadi Allah ciptakan ada langit, ada bumi, saudara. Bumi semuanya tuh diciptakan pasangannya. Langit, ada bumi. Kemudian juga ada surga, ada neraka. Itu pasangan.
Enggak kayak orang Nasrani. Biar kata tukang mabuknya nih, tukang mabuknya gitu. Itu kalau mati pulang ke rumah bapak, pulang ke rumah bapak ke surga. Enggak ada neraka. Masa enggak ada pasangan? Gitu. Jadi yang benar surga, yang bengal surga. Ini kan enggak benar ya. Hah? Kudunya juga antara yang benar sama yang agak benar beda. Ini mau sama. Ada surga, ada neraka. Kenapa Allah ciptakan neraka? Dan orang pada dimasukin ke dalam neraka? Sebetulnya kita juga sama kayak begitu. Dulu Nabi Allah Musa alaihissalam pernah nanya sama Allah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, ngapa kau cipta neraka, enggak surga doang? Ngapa orang dimasukin ke neraka? Kan mabok dia belinya, kau juga yang kasih rezeki. Gitu. Ngapa juga kau masukin ke neraka? Kata Allah, Musa, daripada nanya begitu, mendingan nanam padi. Disuruh oleh Allah Nabi Musa nanam padi di Mesir. Nanam padi. Suruh Nabi Musa alaihissalam nanam padi. Padinya tuh panjang-panjang. Namanya beras mati. Nah, itu yang dagang di belakang tuh kayaknya tuh. Begitu. Gitu. Namanya beras mati. Namanya berasnya panjang. Kalau di Indonesia nggak bisa. Lain iklim strukturnya. Berasnya panjang itu yang buat kebuli. Kayak begitu. Berasnya panjang. Begitu. Kadar gulanya 0. Begitu. Makanya mahal dia. Mahal. Nanam padi Nabi Musa alaihissalam. Udah nanam tuh padi, kata Nabi Musa, sudah ya Rabb. Kata Allah, sampai panen. Musa, sampai panen lah, masa nanam doang? Makalah diolahlah sama Nabi Musa sampai panen. Udah panen diambilin, dituai, dipanen, dipetik. Udah masukin dia ke gudang. Ke gudang. Lalu kemudian ditanya sama Allah, Musa bagaimana? Dijawab, sudah ya Rabb. Sudah apa? Sudah saya ambilin semua. Kata Allah, kata Nabi Musa, iya semua. Jerami-jeraminya. Kata Nabi Musa, ya kagaklah ya Rabb kalau jerami mah. Yang saya bawa pulang ke gudang itu adalah padi. Adapun jerami, ya saya bakar, wong kagak ada manfaatnya. Nabi Musa diam. Enggak jadi nanya ya Rabb. Kata Nabi Musa, enggak jadi nanya. Oh, yang dimasukin ke gudang yang namanya surga mau yang ada manfaatnya. Adapun yang kagak ada manfaatnya enggak jadi nanya Nabi Musa. Enggak, oh yang dimasukin ke neraka itu yang kagak ada manfaatnya. Maka kita hidup nih kudu bermanfaat. Apa ke? Capek kita kerja nyari duit buat anak bini, lalu kita nggak sholat, mau ngapa? Kita jadi lilin, jadi diam enak, kenyang, entar masuk surga lah, kita masuk neraka yang nyari duit, kan capek. Mau ngapa kita hidup? Kalau ampe kita nggak ibadah, rugi. Buat anak bini, dia mau ibadah, dia sholat, kita kagak, kan rugi.
Enak dia masuk surga, kita masuk neraka. Rugi nggak? Rugi kayak lilin. Enak orang-orang, dia dapat cahayanya, kitanya iya kebakar, kan rugi, ya kan? Rugi nggak? Rugi kita. Jangan kita nggak ibadah, rugi kita. Kita kudu ibadah. Tapi ada yang nanya, boleh nggak saya nggak ibadah? Ya, kata Imam Ibrahim bin Adham, ditanya di dalam kitab Unsul Muttaqin, Zadul Muttaqin, dijelaskan, ditanya Ibrahim bin Adham, boleh nggak saya nggak ibadah? Kata Ibrahim bin Adham, asal punya ilmunya boleh. Begitu. Dia tertarik sama ilmu ini, saking pengen kagak ibadah. Apaan ilmunya? Jangan tinggal di bumi Allah. Itu. Kata dia, kalau begitu saya tinggal di Mars saja, punya Allah. Saya tinggal di Pluto, punya Allah. Wah, kagak bisa kalau begitu. Nah, orang Amerika aja tinggal di Indonesia pakai peraturan siapa? Iya, Indonesia. Begitu. Kita tinggal di bumi Allah, jangan pakai peraturan diri sendiri. Hidup selagu-lagunya nggak ibadah, tinggal di bumi Allah, yang dimakan rezeki dari Allah, lalu nggak ada terima kasihnya sama Allah. Salah kita, rugi kita. Mau ngapa kita? Karena itu Allah ciptakan ada surga, ada neraka. Itu pasangannya. Allah ciptakan ada matahari, ada bulan. Itu kerjanya beda. Matahari hanya bisa menguningkan saja, membuat manis daripada buah-buahan. Yang membuat manis itu karena cahaya matahari. Tapi ngerubah kulit pisang dari hijau menjadi kuning bukan cahaya matahari, tapi cahaya bulan. Cahaya bulan itu biar kayak begitu matahari nggak bisa, ada jalurnya. Jadi kayak begitu, ada matahari, ada bulan, begitu kayak begitu tuh. Bagaimana matahari saja udah repot kita jadi karyawan kalau matahari doang, nggak pulang-pulang, kerja aja kagak megerib-megerib. Bener nggak? Ya Allah, kita bingung kapan tidurnya. Maka ada bulan. Oh, bulan masuk, ya udah, itu berarti malam. Begitu. Jadi ada pasangannya, ada bulan, ada matahari. Ini pasangan. Bulan ada matahari. Dengan bulanlah orang nelayan bisa tahu ini arah angin kemana, ini banyak ikan di mana, bisa ketahuan dari bulan. Begitu bulan, malam dia ngeluyur bawa jala, begitu malam tahu bakal ketemu mata angin di mana, ini lagi musim apa, kelihatan dari bulan, karena bulan bakal memunculkan bintang-bintang ketahuan. Itu kayak begitu. Ini Allah ciptain semuanya, nggak ada yang namanya nggak berpasangan. Ada matahari, ada bulan. Kemudian Allah ciptakan ada dunia, ada akhirat. Kita di dunia ini mampir doang, nggak selamanya di dunia. Maka karena kita paham nggak selamanya di dunia, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang kagak ada manfaatnya ketika mati. Begitu. Karena kita di dunia ini nggak selamanya. Jangan kita mati-matian ngejar sesuatu yang kagak ada manfaat ketika kita mati. Orang di dunia mau permainan sementara mampir doang, singgah doang, singgah.
Jadi enggak lama di dunia kita, enggak lama. Ada kontraknya. Kontraknya habis ya mati. Kita ini, maka di dunia ini kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kata Nabi sama Ibnu Umar, kalau pengen mati enak, kau harus tanemin di hati di dunia ini kayak merantau. Ada orang merantau dari Jawa, dari mana man? Tegal, merantau ke Jakarta 60 tahun, enggak pulang-pulang kampung, kagak, enggak pulang, enggak apa. Padahal berita di TV, info mudik H-7, H-6, enggak tertarik juga. Pas sudah 60 tahun dia merantau di Jakarta, pengen pulang ke Tegal, enggak bawa apa-apa, bawa baju di badan aja, gitu, baju doang sama celana, dia pulang, enggak bawa. Tetangganya Masya Allah mobilnya mentereng, bagus mobilnya, ada yang kebunnya lebar, ada yang rumahnya megah, dia enggak bawa apa-apa. Bakal dicerca sama keluarganya, ngapain aja lu merantau sampai 60 tahunan, ora pulang-pulang, timbang kalau bawa baju di badan kayak waktu berangkat, mau rugi amat no, si anu no, begitu kebunnya lebar, no si anu no, mobilnya bagus, no si anu no, rumahnya bagus, habis kita dicerca kayak begitu. Malu kita, karena kita dicerca semua orang, karena kita nggak bawa apa-apa, merantau 60 tahun, tapi masih bisa balik ke Jakarta lagi, berbenah biar kata udah tua. Dia kerja mati-matian, makanya lihat tuh kalau info mudik di TV tuh, ada motor dikasih papan belakangnya, dus ini itu. Begitu, anaknya, ininya, bininya, anaknya lagi, udah macam-macam dah, udah kaya apa itu. Itulah gambaran hidup. Begitu kita merantau nih di dunia, ada yang 60 tahun merantaunya, balik di akhirat, lalu nggak bawa amal apa-apa, sholat kagak, apa kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, ntar dicerca sama Allah di akhirat. Ngapain aja lu merantau di dunia 60 tahun, orang ada yang dibawa sama sekali, nggak ada ibadah, ini ngapain aja. Dicerca bukan orang sekampung, orang sedunia, ala ru'usil khalaiq, di mata semua manusia kita diomelin sama Allah. Kita malu, kecewa, sedih, bingung, bisa balik kagak. Begitu. Maka mumpung di dunia ini kudu wajib mumpung, dimanfaatin. Kita pengen istirahat, entar aja dikubur istirahatnya. Kalau udah mati entar tidur kita. Di dunia mau jangan banyak tidur, nantinya nyesel. Kata Nabi, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Orang banyak waktu hidupnya tidur, nanti bangun kalau udah dikubur baru melek, ngeh, ya Allah ngapa gua nggak ngaji. Orang dikubur itu kalau ditanya pengen balik ke dunia, gitu, andai orang mati ditanya pengen balik ke dunia nggak, dia bakal jawab pengen. Mau ngapain? Mau ngaji. Betapa pentingnya duduk di majelis ilmu, pengen ngaji. Sampai di akhirat Nabi bilang, kata Nabi, dalam hadisnya itu, ujung hadisnya, awalnya saya lupa tuh, man adrakahu ta'allum wa lam yata'allam. Orang yang paling nyeselnya orang di akhirat,
adalah orang yang ada kesempatan duduk di majelis ilmu lalu dia tak duduk. Nyesel, coba gua dulu duduk di majelis ilmu. Jadi mumpung kita orang ni hidup, asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, kata Nabi begitu. Asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu ta'allum wa lam yata'allam. Orang yang paling nyeselnya orang sejadi-jadinya kelak di akhirat adalah orang yang ada kesempatan untuk ngaji lalu dia tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau ngaji. Kalau di Jakarta alhamdulillah wa syukurillah, ini ya Allah di Betawi banyak majelis ilmu, asal kita mau saja. Ya Allah, kalau di daerah-daerah boleh tanya tuh, kalau di Jawa tuh, di Jawa disebut namanya kauman, udahlah itulah kampung santri. Di mana daerah mesti ada kauman. Kauman tuh santri begitu, kaum santri, orang sebut sarungan lah. Daerah mana aja ada kaumannya. Di Kendal ada kauman, enggak Kendal doang, mana aja semuanya. Daerah itu ada blok kaum santri, yang lain bebas dah. Saking sulit, apalagi kita di luar Jawa tambah parah lagi, ribet begitu, ribet. Dulu-dulunya sama di Jakarta juga, dulu-dulunya boleh tanya sama orang tua-tua dulu, pengen ngaji kudu ke Kuitang. Jalan kaki, ada nggak yang ngalamin jalan kaki nih? Nggak ngalamin? Oh, udah pada meninggal. Nggak ada, Pak. Tapi sampai ke Kuitang, Pak. Saya ketemu itu orang di Pondok Kacang itu. Saya itu dulu jalan kaki dari Pondok Kacang menuju Kuitang. Pagi jalan, pengen ngaji. Tapi orang dari Bintaro aja banyak. Kami ketemuin itu. Orang-orang saya pernah diajak oleh kakek saya. Saya pernah diajak oleh nenek saya ngaji ke Kuitang, jalan kaki dari Bintaro, dari Rempoan. Masih ada orang-orang. Saya bilang, sekarang mau jalan kaki, saya kasih 100.000. Nggak mau. Gitu. Jalan kaki. Jauh majelis, jauh. Begitu jauh. Kadang ngaji ke Bali Matraman, ke Abdullah Syafi'i, pergi jauh. Ilmu tuh kalau di daerah, masya Allah, gitu, pengen duduk ngaji susah. Jadi kita mumpung nih masih di dunia, kita harus berbagi waktu. Waktunya kerja, waktunya ngaji, berbagi. Jangan waktunya kerja, waktunya ngaji, kerja, dan enggak ada ngajinya. Begitu, kita harus dibagi. Karena kita ini perlu kepentingan kita di akhirat, berbekal. Kita kudu berbekal. Dengan berbekal ini enak di akhiratnya nanti. Kalau kita di dunia selagu-lagunya namanya tidur. Nanti kalau udah dikubur baru nyesel. Wis sekarang aja kita bangun, sadar bahwa kita bakalan mati. Kalau udah mati udah nggak bisa ibadah. Karena dunia ini darul ibadah, negeri ibadah. Di akhirat mah nggak ada ibadah, nggak ada. Orang nanya di surga tuh ngapain? Sholat, kagak ada sholat. Waktu Nabi sujud tuh mintain syafaat, yang disebut syafaatul uzma dalam hadis yang sangat panjangnya tuh ada keterangan. Ketika Nabi sujud, ya Rasulullah angkat, jangan sujud. Ini akhirat ada yang diminta apa, kata Allah. Akhirat enggak ada sujud-sujud. Jadi di surga tuh kita mau ngapain? Senang-senang. Kalau saudara pernah masuk dalam dunia diskotik, kayak begitu dah tuh. Udah hidupnya senang-senang doang, enggak ada apanya. Begitu. Enggak tahu dunia luar kayak apa, udah enak aja. Itulah namanya surga.
Begitu. Kalau di dunia mau ada enak, kadang gak enak, biasa. Emang berpasangan. Nah, dunia ini ada pasangannya akhirat. Maka kita jangan asik dengan dunia yang akhirnya kita nggak ibadah, rugi. Karena kita bakal mati. Begitu. Alhamdulillah bapak gua kiai, jadi aman. Enggak juga. Kecuali kuburan kita numpang di dia. Kan kuburannya masing-masing. Masing-masing enggak? Masing-masing kuburannya. Enggak ada alhamdulillah. Alhamdulillah anak gua kiai, kagak ada alhamdulillah. Kita kudu ibadah. Enggak bisa enggak ibadah mah. Gitu. Untung saya cucunya Nabi. Ya kita juga cucunya Nabi, Nabi Adam ya kan? Nabi Adam ya. Jadi semuanya kudu ibadah, nggak ada kita orang nggak ibadah, kudu ibadah semua kita. Alhamdulillah anak kiai, kagak, kudu ibadah, kudu lebih banyak ibadahnya. Malu sama baba begitu. Gitu, berbuat salah dikit aja babanya kecoreng ya kan? Begitu. Jadi kita kudu ibadah. Jangan nggak ibadah. Alhamdulillah bini gua rajin ibadah buat kuburannya. Kalau kita buat kuburan kita. Nah, Allah ciptakan ada dunia, ada akhirat. Selagi di dunia kita kudu ibadah, fokus sama Allah. Dan ibadah tuh bukan sholat doang. Saudara kerja Gojek kah yang dikerjain, ibadah. Dagang kah, ibadah, bagus. Nabi demen nama orang yang demen bekerja. Kata Nabi, innallaha yuhibbul abidal muhtarif. Allah sangat cinta sama seorang hamba yang demen berkarya, bekerja. Bagus. Gitu, jangan jadi pemalas. Allah nggak demen kita bekerja. Itu juga ibadah. Sa'ad bin Mu'ad tangannya dicium sama Nabi. Dia tukang batu, kerjanya ngampakin batu. Yo motong kecil-kecil tuh, yang akhirnya jadi jual kayak batu kali yang buat pondasi itu. Zaman dulu kan manual motonginnya itu dia diciumin tangannya sama Nabi, sampai tangannya kapalan. Kan kaya ya, kapalan tangan doang gitu. Itu tangannya. Kata Nabi cium tangan, kata Nabi ini tangan nganterin ke surga. Sebab tangan pekerja keras dicintai. Enggak apa-apa kita kerjain. Sama itu juga ibadah. Yang penting kita benar mengikuti tuntunan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa khalaqal laila zaujan ma'an nahar. Allah ciptakan ada malam, paketnya sama siang. Semuanya ini diciptakan. Bagaimana kalau malam mulu? Ntar tidur mulu. Enggak bangun, masih malam mulu. Bagaimana kalau siang mulu? Capek, nggak ada istirahatnya. Maka ada malam, ada siang. Ini gambaran berpasangan ini. Kalau kita bermasalah, lagi terpuruk bisnisnya, lagi menurun usahanya, atau ada problem apa aja, ingat nggak bakal malam terus. Suatu saat siang bakal nggak bakalan kita susah terus. Tanemin tuh di otak kita, kita nggak bakalan susah terus. Begitu, suatu saat yang orang punya kita bakalan punya. Tanemin di otak. Jangan kita ngomong begini nih, namanya pikiran pasif. Emang kalau gua mau dari dulunya dia udah turunan orang belangsak ya. Nah ini namanya nggak maju. Berpikiran begini nggak bener. Nggak boleh kita bukan Tuhan. Semuanya ada bahagia, ada paketnya dengan susah. Siapa yang bahagia? Orang miskin bisa bahagia, bisa orang miskin bahagia.
Karena kebahagiaan itu ditaruhnya di hati, sehingga biar kata dia miskin bisa bahagia. Enggak orang kaya doang, walaupun taraf kebahagiaannya beda, tapi bisa bahagia. Jangan dikata orang seneng doang, orang kaya bahagia. Enggak begitu, semuanya bisa. Ada malam, ada siang. Ini sebagai pertanda di dunia itu silih berganti manusiawi. Enggak ada yang langgeng. Kita enggak usah pakai bertahan langgeng. Biasa di dunia. Ada yang hilang biasa, ada yang datang biasa. Hidup dalam hidup itu normal. Karena memang dunia kayak begitu. Kemudian wa khalaqal ilma ma'al amal, zaujan ma'al amal. Ada ilmu, ada amal. Ilmu bagus kita ngaji, tapi kudu dipraktekin. Nggak usah banyak-banyak ngaji tuh, dikit aja yang penting diamalin. Kayak kita maulid tuh, kita hadir maulid tuh bagus, tapi harus ada yang kita bawa pulang apa hari ini, biar kita itu makin akrab dengan Nabi. Kita hari ini belajar tentang apa, diajari nama kiainya, dia ngajarin cara pakai bajunya Nabi. Nabi itu pakai baju dari bawah dulu ngancinginnya, baru sampai ke atas. Kalau nyopot atas dulu, baru bawah. Udah itu aja dulu tuh diamalin, itu paketnya. Baru hidup kita bakalan mulia, usahanya gampang, rezekinya luas. Dikit-dikit amalin aja. Oh, kita dapat pakai bajunya Nabi, tar tahun depan apanya lagi. Apalagi dalam satu kali maulid itu banyak tempat yang kita hadiri, kudunya dapat banyak gitu. Ini ada kesalahan apa di kita? Kita harus merenung. Hadir udah berapa kali kita hadir maulid, kata kita, waduh udah kagak kehitung dah. Lalu apa yang udah dapat dari kagak kehitung tuh? Waduh nggak dapat, ada masalah berarti pada kita ini. Itu yang kemudian kita harus cari akar masalahnya di mana ini, supaya kita itu seutuhnya mengikut Nabi, pelan. Jadi biar kita sempurna. Karena ilmu ini paketnya diamalin, paketnya. Jadi amalin apa aja dah, amalin apa aja. Jadi nggak usah tinggi-tinggi. Lihat orang-orang tua dulu. Jadi orang tua dulu apa aja yang diajarin udah amalin. Dia nggak mau mikirin dalilnya mana, udah dah begitu. Orang dulu amalin. Bukan urusan kita dalil, urusan itu si kiai itu yang ngajar, kata dia begitu. Kita kerjain. Itulah orang dulu. Selamat berkah. Enggak kayak kita debatan mulu, ngamalin enggak. Itu yang menjadi ribet. Jadi ilmu menjadi pengetahuan, bukan ilmu. Ilmu itu amal sama, ilmun, ain lam mim. Paketnya amal, ain mim lam, gitu doang. Ilmu dan amal tuh dia paket, sepaket. Ilmu itu pohon, amal itu buah. Nih kita ngaji nih, namanya kita nanam pohon. Manfaatnya ntar di rumah dipraktekin apa yang kita dapat dari ngaji. Kita belajar tentang apa? Yo tadi pakai bajunya Nabi, yo kita praktekin dikit-dikit, nggak selagu-lagunya gitu, paketin dikit-dikit aja. Kalau kata Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatullah, kalau pengen tinggi udah yang kecil-kecil aja, Fahru amalin tuh begitu, pakai sendal kanan dulu, copot sendal kiri, udah begitu-begitu aja, tinggi derajat orang tuh begitu. Ya kita amalin apa yang guru. Emang guru kita hebat, nggak pernah kesehariannya keluar dari apa yang Nabi Muhammad lakukan. Jadi sehingga bagus, tinggi, wali besar. Jadi kita dikit-dikit aja dalam hidup
Nggak usah kita yang tinggi-tinggi dah. Sampai sholat, sampai Nabi itu kalau malam sampai kakinya bengkak. Wah berat kita nyontohnya. Tarawih aja 20 nggak bengkak. Bengkak nggak? Kan enggak. Berarti kan Nabi bukan 20 sholatnya. Sampai kakinya bengkak begitu. Kan ratusan rakaat yang bengkak begitu. Begitu. Ratusan rakaat. Kita nggak usah itu dulu ketinggian. Yang kayak begitu ketinggian. Begitu. Ntar yang kecil-kecil dulu, yang keseharian aja. Makan, jangan minum dulu kalau belum habis makan. Tuh makan sesuap minum, sesuap minum. Ini perutnya gembur dia. Makan udah rapi, makan baru minum. Begitu, begitu. Jadi enak dalam hidup. Hidup ini ngikut Nabi. Karena ilmu ini paketnya amal. Dikit aja. Ada manusia, ada laki, ada perempuan. Begitu. Itu paketnya. Nggak bisa. Begitu. Itu udah menjadi paket. Kemudian ada musim panas, ada musim hujan. Semua keterangan agama apanya saja berpasang-pasangan ini menunjukkan sebagai dalil kemahasucian Allah daripada pasangan. Allah mau enggak? Karena kita mau kurang, disempurnakan dengan perempuan. Baru hidup kita sempurna. Kalau kita ada bini, itu begitu. Kalau enggak, kita enggak bisa. Oleh karena itu, Allah tidak ada yang sama dengan Allah, baik di langit maupun di bumi. Ayat ini menerangkan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, menunjukkan paket di dunia berpasangan. Kalau sekarang kita susah, jangan kita bersedih terus. Nanti kebahagiaan bakal menghampiri kita. Yakini itu. Karena Allah itu tunggal, yang memberi kebahagiaan kepada teman kita, kepada tetangga kita adalah Tuhan kita juga. Maka kita tangisi dia, deketi dia. Apa kita baca Al-Quran, apa kita qiyamul lail, apa kita baca sholawat, apa kita baca rotibul haddad, apa ya, diiringi dengan ikhtiar batiniah dari ikhtiar lahiriah. Biar kita jangan kayak orang-orang. Saya ini kerja dari dulu dagang, ya Allah, jangan ditanya dah. Saya tuh dari umur 10 tahun ini saya ini dagang, kata dia. Tapi sampai tua begini enggak ketahui junturungannya, enggak tahu dagangmu, katanya untung tapi enggak jelas. Ini ikhtiarnya lahiriah, tidak diiringi dengan ikhtiar batiniah. Kayaknya banyak tapi habis mulu, orang jelas. Jadi kita harus ada ikhtiar batiniah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita tidak menjadi bingung dalam menghadapi kehidupan, supaya kita tidak stres menghadapi kehidupan. Ini penting dalam kita hidup. Inilah kenapa kita disuruh membaca surat Yasin, karena di Yasin banyak manfaat yang harus kita bedah, yang harus kita ketahui dari kandungan surat Yasin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, juga keluarga kita, anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Allah.